Halo teman-teman, jumpa lagi di Joda Sotoy karena Joda yang paling sotoy. Ya, jadi untuk teman-teman, Joda akan memberikan selalu informasi-informasi yang bermanfaat. Oleh karena itu, teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe, and share ya, oke? Thank you untuk mensupport video-video yang bermutu lagi dan informasi yang informatif tentunya. Joda Sotoy. Stay tune. Nih ngomongin cupang nih. Gua kenal cupang kan 2018. 2018 tuh gua kenal. Awal kenalnya di mana? Awal kenalnya sebenarnya dari teman. Teman Temen gua udah pelihara duluan. belum. Oh, belum. Belum. Tersugesti karena teman gua cerita soal gua dulu waktu di kampung gua ini loh ngebreed cupang sampai satu kolam penuh gitu kan, terus gue jualin aja goceng. Atau gue emang segampang itu ngebreed cupang? Gampang ngebreed cupang gitu kan. Mereka ngomong gitu. Dia ngomong gitu. Itu gampang. Apalagi di kampung potensi pakan gampang kan. Soalnya hidup kalau lebih bilang susah terus kan. Iya selalu. Iya ngaruh juga. Emang harus. Kan ada di pikiran dulu itu. Iya. Bentakan lu. Cuman maksud gue Iya. ternyata segampang itu. Iya. Ternyata segampang itu. Akhirnya gue sama nyokap gue ke Jatinegara. Ya, karena Jatinegara trotoar bang. Iya. Jatinegara trotoar habis nganterin nyokap gue dari pasar Majestic. Jadi pertama kali beli langsung offline. Langsung offline, langsung Pasar, di pasar. datang penasaran ya. Langsung di pasar. Awal-awal gue beli yang HM yang dulu harganya itu cuma 1.500 anjing. 1.500. 1.000 Sekarang aja. 20.000 ya. Sekarang sekitaran segitu 10-20 ribu udah masuk. Gue 1.500 bang do, gue beli 5 ekor. Dulu masih Mahalan tempatnya kan? ininya soliter. Soliter dari dulu udah sekitar 10 ribuan. Solid. Kecil. Enggak, gue beli yang ceban. Yang 6.500. Yang 6.500. Yang kecil lagi kali. Yang 6.500 kan gue beli. Dulu kalau nggak salah 5 biji. agak banyak itu di ukuran berapa? Itunya akhirnya karena pada saat dulu lu nyari female itu susah. Yes. Lu sampai mampus Hampir juga nggak susah. diperjualbelikan. Susah banget. Female itu susah banget. Udah kalau orang nge-breed sendiri ya dia jual-jual. Gimana dikemanain? Nggak tahu. Nah gua itu juga. dia Gua nggak tahu lebih juga. baik mati di tempatnya dibanding orang punya genetik yang sama. Jadi Jadi dia pada nggak mau tuh kayak dulu petani gitu ngunci biar gimana caranya lu balik lagi ke gua. Itu kan mau nggak mau strategi market. Iya. Dia punya sebetulnya female banyak. Nge-breed itu coba aja. Kalau udah berkali-kali dominan bisa Dan female. berarti sekarang Tapi dia nggak mau lepas itu biar apa? Lu nggak nge-breed. Beli sama gua lagi. Nah, perkembangannya gitu dari gua merhatiin dari 2018. 2019 gua udah mulai ngeliat live Instagram tuh. 2019. 18 pertengahan lah. 18 belum? Dulu 2018 gua belum. Berarti mulai live Instagram tuh dari Sebenarnya kapan? 2018 udah Kalau ada. gua nonton 2018-an. Justru pertama 2018 akhir apa 2018 awal? 2000 pertengahan kalau Oh, gua. pertengahan. Sekitar Gua pun pertengahan itu beli. Nah, berarti 2018 itu live-nya udah 2018 awal apa 2017 udah ada? Metode live Iya, secara itu, langsung. di Instagram. Dulu nggak banyak. Di Instagram itu Di Instagram dulu jarang. posting. Dulu gua Posting. awal-awal si yang live itu Raka sama Diwai. Raka sama Diwai gua. Di way itu pertama kali Yang gua nge-live, lihat, yang pertama gua kali lihat. nge-live diajarin sama Andi Cupang Mania. Awal-awal Yang tuh. dijual kalau nggak salah waktu itu ikan-ikan Black Series tapi Mamba Dragon. Samurai lah, tapi yang lain Thailand yang Bang Diwai breed Itu pun 2019 Bang Dogo ngeliat live Instagram itu. Ya, udah mulai makin berkembang di 2019 harusnya. Apalagi 2018 sudah mulai banyak. Udah mulai ada. Gue sih. ngeliat boomnya, gue ngeliat meledaknya itu Nusatik. Gue ngeliat meledaknya cupang itu Nusatik. Nusatik 2019. 2019. Padahal dan Nusatik 2018. Nah itu gue nggak ngeh ke situ. Nah makanya setelah Nusatik gue mutusin buat bikin akun. Gue buat bikin akun Januari itu gue bikin akun. Seminggu kemudian gue udah mulai jualan postingan. Ada yang beli? Ada. Dan itu yang Ada. beli tadi di pasar. Ada, bukan. Oh beda lagi. Bukan. Itu gue bikin akun seiring sama gue kenal sama Bang Rusdi. Oh. Oh udah kenal. Ya di Jatner. Karena gue udah ketemu duluan di Jatner.
Udah kenal sebelumnya. Udah kenal sebelumnya. Terus gue ngeliat adik-adiknya dia jualan di postingan kan. Jualan di postingan, gue sempat nge-beat di adiknya juga segala macam kan. Adiknya lebih main di Instagram. Adiknya memang main di Instagram. Dia nggak ada jualan offline-nya nggak ada, online doang. Dan mainnya cuman murni postingan sampai sekarang. Murni main postingan. Karena memang dari dulu justru lebih banyak postingan. Yang kedua lelang itu di postingan. Terus gue ketemu seller postingan itu Michiocho. Iya, Omik. Michiocho. Ya, orang lama itu. Itu kawakan itu, Jod. Itu kawakan, Jod. Sumpah. Zaman-zaman 2019 tuh, itu kawakan dia. Nyai Ratu. Terus siapa lagi yang orang Batam tuh cewek tuh? Siapa Bang Dok? Ada cewek juga. Batam tapi dulu ada. Lupa gue namanya. Ada. Itu dia lumayan Dikenal. Okay juga, ya. Lumayan oke juga. Justru gue kenal orang-orang Instagram yang sekarang nih kayak muncul Lazor. Ini Rumah Cupang mah emang dia ngerintisnya juga gue tahu lah. Maksudnya gue sempat ngikutin sebelum dia Di YouTube. Dia di YouTube. Rumah Cupang itu di YouTube dulu. Bang Awan itu iya. Jauh lebih dulu dia bikin banyak upload di YouTube, edukasi cupang, cara nge-breed segala macam. Makanya kalau balik lihat flashback postingan lamanya dia itu keren. Keren. Banyak orang belajar dari itu. Menurut gue dia cara mengedukasi di YouTube-nya ya. Menurut gue masih paling bagus lah secara dia storytelling buat ngejelasinnya, bahasa yang dipakainya, edukasinya simple, lebih bisa diterima daripada beberapa YouTuber lainnya pada saat itu ya. Belum banyak. Dulu yang ngambil segmen juga banyak sebenarnya, cuman maksudnya nggak ada yang sebagus dia, Bang Dok. Karena waktu itu mau nggak mau dia paling baik loh, followersnya paling banyak, subscribe-nya bahasanya paling banyak. Beneran itu, gue justru lebih ngeliat dia dibanding Babe. Ketika itu untuk YouTube. Berarti Babe udah ada nih. Babe udah ada. Udah mulai ngupload nge-breednya dia. Waktu progres anakannya dia. Tempatnya masih kayak di apa namanya? Kayak ruko, kayak toko. Tempatnya dia kayak toko tau gak sih, yang depannya ada ketapang-tapang digantungin. Masih jadul banget. Jadul banget. Itu jadul banget. Gue udah ketiban jauh kalau ngeliat sekarang. Gue merhatiin cupang itu lumayan lama, Bang. Gue ke tempat Babe adanya teh. Berarti lu dari dulu udah sempat ngeliat. Gue ngeliat kolam cupang dari sebelum kolam cupang sendirian terus. Dalam artian sekarang kan sendirian. Iya. Gue tuh udah ngeliat dia. Gue ngeliat lu itu dari zaman lu nge-live di rumah, Bang Dok. Di luar itu ya maksudnya. Iya. Ya benar. Emang saat itu gue kerja, baru bisa live pulang kerja udah malam. Pas baru Mamang, bisa live pas jam 11 malam ke atas. Pas Mamang main, lu udah main belum, Bang? Mamang dulu atau lu Mamang dulu? Dia pasti Reja lebih dulu. Kayaknya gue ngeliat Mamang dulu soalnya. Reja lebih dulu. Waktu itu ya mau nggak mau. Reja tuh tim salah satu yang kompak, yang kuat. Dulu punya kan ikan si multi cakep gitu. Ikan Itu nggak bohong itu. Oh, ikan tercakapnya katanya di kolam cupang katanya. Gini sih, waktu itu emang dia ngetim sih, nggak sendiri. Ada beberapa orang yang nggak usah sebut nama lah. Maksudnya beberapa orang emang timnya dulu jago, punya ikan cakep-cakep. Dan gaya lelangnya beda sama yang lain. Apa tuh? Kalau orang sekarang banyak OB murah, dari dulu dia prinsipnya satu pun ikan nggak ada yang OB murah. Flash deal paling ditawar. Oke ya, zaman sekarang Akmal dong. Ya kurang lebih seperti itu, si Gundul. Sebetulnya itu gaya lama. Makanya jarang sebetulnya zaman dulu tuh orang yang ngelelang di live nggak ada. Sampai akhirnya ada gitu. Lebih banyak diposting loh dulu. Iya emang. Gue tuh dulu awal punya ikan ngebit ya. Enggak sih ngelihat. Namanya Instagram dari dulu kan ada tuh model kayak berandanya. Kok ada ikan cupang cakep. Ini editan apa enggak? Dulu yang pertama mikir gitu tuh. Kok ikan cupang warna segini banyak. Dulu Nemo aja cakep, guys. Nemo cuma 3 warna yang gue lihat. Merah, oranye, hitam. Dah, hampir enggak ada warna lain. Lu nyebut dulu emerald lu kan. Ya, Nemo yang ada mengkilapnya di badan kayak bahasanya apa ya? Nah, itu disebutnya Nemo emerald.
Itu harganya anjing-anjing dulu. Dulu aja lu punya Nemo Kalau zaman yang sekarang mungkin bilangnya Cooper. beda. Beda. Emerald Bukan itu Cooper. jauh sebelum Cooper. Itu titisan awal lah. Mengkreletnya beda. Mengreletnya betul. Mengreletnya Kalau sekarang beda. kan mengrelet Cooper semua, yang udah termasuk mewah sih. Lo Mengkreletnya kalau beda. lihat ikan zaman dulu yang harganya memang kurang lebih tinggi loh. Gue itu merhatiin pada saat fancy warna Ini. Iya. Ini dulu banyak. Iya, AOC. itu baru. AOC lo gue taksir itu banget. naik daun banget, Jod. Wow. Itu naik daun banget. Pengen punya Dan lu AOC tau 3 nggak? warna. Merah, putih, biru. Iya, itu keren banget. Prancis itu. banget. Itu keren banget itu punya itu. Itu dulu gua siapa ya? Sailor Sumatera deh. Iya. Sailor Sumatera siapa namanya? Anjing gua tahu itu. Gue tahu gue lupa. Gue tuh masih pakai akun Reza Bangun, pakai akun pribadi. Gue masih Iya, pakai iya, akun iya, pribadi kalau ngebit. Itu gue anjing. Gue cuman pada saat itu belum notice kalau misal gue bisa ngelakuin hal yang sama nih kayak mereka nih. Gue belum senotice itu. Lo tau nggak yang bikin gue jualan serius di Cupang itu siapa? Coba. Dia. Tadinya mah gue. Tadinya emang iya. Tadinya Iya, gua dia akun lama. Ini yang dari dulu Cupang Rockes tuh bukan akun baru loh. Udah lama. Udah berkasus-kasus di Cupang dialamin. Zaman dulu seru loh. Ada case sedikit naik live ditonton rame. Dan Ayo. zaman dulu politiknya lebih kencang daripada zaman sekarang. Keras. Dan yang live itu orang emang udah ready. Orang udah ready secara pengetahuan cupangnya, orang udah ready secara produk cupangnya zaman dulu ya. Edukasi. 2009. Serius. Karena lu kan? pasti Kalau dicecer sekarang- edukasi. Kalau sekarang Serius, banyak dan- orang yang nggak ready, termasuk gua zaman dulu waktu pas gua mulai. Dan yang Ya, tapi yang nontonnya kritis. Iya. Viewernya kritis, Jo. Bang, emang itu overtail. Emang istilah overtail, istilah big tail itu muncul 2019. Iya, banyak banget. Itu. Kritis dari dulu. Kalau Nemo. misal 2018 itu belum muncul istilah HMPK udah muncul, tapi istilah orang ngomong overtail nih, big tail nih, itu munculnya 2019. Karena itu kemajuan. 2019. Ya dari hasil Dan- pengembangan mau nggak mau. Dan menurut gue memang pada saat itu market terjaga, Jod. Oke, peminat nggak booming, nggak se-booming Sekali nge-live. 2020. Sekali Nggak nge-live se-booming bisa Betul. viewernya berapa? Hah? Sekali nge-live. Rame anjing, rame ratusan, Iya. ratusan. Siapa dulu yang live? Tergantung siapa yang live. Siapa dulu yang live? Siapa dulu yang live. Dari dulu memang ada beberapa seller yang memang sampai sekarang bagus sih. Yang tetap ngejaga konsistensi dia ya. Dia ngejaga gimana caranya di saat dia udah mau live yang dikeluarin yang berkualitas. Ngejaga itu aja susah loh. Tapi lu bakal punya ikan cakep terus belum tentu. Nggak semudah itu saudara. Nah dari dulu ada yang ngejaga sampai seperti itu. Pokoknya kalau dia udah tampil ikannya pasti cakep. Ya itu kalau kita ngeluarin ikan-ikan cakep pasti ngebantu buat kita juga banyak, pasti orang bakal ngelirik lah ya. Banyak orang nonton belum tentu beli, tapi bisa jadi ada juga yang mau beli. Karena gitu dah, kita tampilin ikan cakep, pasti kita ditonton Harga lebih zaman ramai. dulu Jadi gini. bisa nembus berapa? Kan kalau sekarang kan 100 juta tuh. Apa 150 juta apa 2 Dulu miliar? lebih stabil. Dulu bahasanya lebih stabil. Dulu zaman dulu itu gue itu nemuin OB0 itu baru kemarin gue Ya, nemuin 2020-an lah ya. dan 2020-an setelah gue Nah zaman dulu OB-nya berapa? OB-nya minimal itu 50. cepet bang Dok. Gue udah Jarang nemuin, banget, gue udah Bre. nemuin di Tapi 50. jarang banget. Betul. Soalnya Jarang prinsip-prinsip banget. orang OB itu dulu cepet. jauh. Tapi yang dikeluarin OB cepet kan yang kayak Bang Do bilang kali, karena emang udah ready. Iya, memang mereka pengetahuannya Ya, tuh ready. sekarang ikan bahanan anjing. Jadi si sellernya itu siap untuk didebat, misal ketika dia bilang, "Boy, ini emerald." "Oh, itu bukan emerald." Nah. Mereka siap. "Nih, gua buktiin kalau ini emerald." Nah, iya benar. Benar kritis, asli Beneran, kritis. asli. Makanya itu yang bikin akhirnya pemula-pemula juga jidon ya enggak? Anjing, ntar gua kalau ngeliat kalau ditanya-tanya gitu gimana Ya, nih kelar hidup betul. gua. Dulu nggak banyak orang ngambil segmen live. Beneran. Dulu makanya lebih aman itu pada main posting. Dia mau lelang posting. Orang ngebit di posting, nggak banyak penjelasan. Iya. Kritisnya bener. Dan untungnya itu dulu
banyak edukasi. Ah, Ada beberapa salah satu contoh petani yang gue kenal, teman gue sendiri si Pebi, mau dia santai sambil main gitar, Manopi, orang tanya jawab lah dia. Manopi. Edukasi segala macem, jadi sama dia. Sebisa dia jawab. Sambil nge-live tuh dia. Sambil Bilangin kan, aja. nge-live udah santai aja Tapi dia jualan ikan juga. di farmnya dia, Oh. nggak sambil Ditelepon, jualan. Jangan di WA, di telepon. Nah prinsip dari dia dulu, dia nggak mau jual ikan ya. di bawah 50.000. Itu prinsip. Dulu gimana caranya begitu? Paling enggak apa sisi ngehargain dia juga pasti kan kerja keras, butuh waktu proses gimana caranya ikan jauh lebih bagus. Ikannya cakep-cakep. Dulu Orang menurut- semua tahu ikannya cakep. Dulu menurut gua ikan-ikan yang udah muncul di online itu kayak beda kasta banget sama ikan-ikan offline yang di Jatinegara. Itu Oh iya. kastanya Iya, udah kayak makanya- bumi sama langit tuh. Makanya nggak ditemuin. Zaman dulu ikan yang ada di Instagram belum tentu ketemu di pasar ikan. Kita cari nih. Kita takut loh. Dulu transaksi itu kritisnya lebih parah dari sekarang. Mau transfer orang bener-bener lu mesti meyakinkan. Lo bener nggak ada histori transaksinya? Lo bener nggak dipercaya orang? Karena mau nggak mau di media sosial lo jualan penipu bisa ada. Namanya transfer tanpa ada pihak ketiga. Ya kalau sekarang mungkin banyak lah. Oh, zaman dulu rekber. Rekber nggak ada aja. Rekber apaan di 2018? Belum. Maksudnya Udah ada, cuman mungkin maksud udah gua ada tapi iya. Nggak ada yang memanfaatkan ke situ, itu. betul. Nggak ada yang memanfaatkan Misalkan itu. kayak Tokopedia. Nah, nggak ada yang Lo upload ke memanfaatkan itu. Tokopedia, beli dari Tokopedia. Itu masih pernah lihat, masih pernah kejadian. Tapi kan jarang orang yang ke situ. Jarang. Udah gitu Makanya yang laku itu biasanya dia lagi. dan yang gue lihat gini Bang Do, zaman dulu seller-seller itu punya idealisme yang tinggi banget. Dalam artian gini, oke gue main multi, dia akan straight sama multinya dia. Yes. Oke gue main item, dia akan straight sama itemnya dia. Konsen di satu Oke. serial. Oh, iya, serius. Itu zaman dulu. Jadi mereka punya brand marketnya sendiri gitu loh. Ketika gua mau pengen nyari yang ikan-ikan multi yang cakep, ya gua larinya ke geng-gengannya Kolam Cupang. Ketika gua pengen nyari ikan-ikan galaksi-galaksi yang cakep gitu kan, gua akan larinya ke geng-gengannya anak-anak Ciledug. Ketika gua mau nyari, itu kayak udah segmennya mereka, tau gak lu? Dan udah nggak bisa digoyang sama orang. Ketika ada orang lain punya segmentasi yang cross, itu nggak mungkin sebagus ini. Iya. Serius, itu udah Susah. Kayaknya kita biarpun punya ikan cakep, mau nyamain level dia udah susah saat itu. Gitu. Dan yang gue bilang tadi, balik lagi, gue nyari femalean itu setengah mampus. Ya, apalagi yang bagus. Jangankan yang bagus, asal female aja. Asal female aja pengen ngerasain ngebreed. Dapat besgelan di pasar. Ya, Tapi itu paling pun gitu-gitu. udah jarang sih. Nah, iya prinsip zaman dulu memang sampai sekarang beberapa ada sih petani. Dia nggak mau jual female. Itu yang saklek. Nah, berarti cupang bisa nanti kayak harga kecil atau harga nih kayak dia nih. Misalnya kita lelang misalnya itu gara-gara kemungkinannya female sekarang gampang didapat kali ya. Jadi orang kayak udah ngebreed di rumah, udah banyak, jadi banyak loh yang bilang sama gue udah ngebreed banyak ikannya nggak tahu dikemanain. Nah gitu. Iya dong. Awalnya biasanya hobi. Mulai female gampang dijual tuh kapan? 2020, 2019? 2019 udah. 2020 ya. Biasanya Covid, ya, di ya. 2019 itu jual nggak female toh, minimal di pair. Atau Di pair biasanya. Lu beli Atau- sepasang dan udah lumayan. atau kalau misal lu mau beli female, itu biasanya lu punya channel lewat jalur belakang sendiri. Tuh. Jadi nggak segampang Itu untuk 2020. dapat genetik biasanya kan. 2020 itu orang nyemplungin female di lelangan live itu udah kayak ngasal, tau gak lu, udah banyak female. Gila gue bilang. Anjir, gue zaman dulu nyari female sampai tepuk jidat sampai nanya-nanya Susah. orang. Nah, tadi siang Mamang taruh female 8. Iya, makanya Tapi- udah bergeser nih, kayak yang gue sering ngomongin. Gue bilang
Oke, beat in average memang lagi berkurang untuk terutama untuk seller-seller yang Baru. bukan baru, yang nggak punya strength-nya, yang nggak punya strength marketnya dia. Tuh. Beda cerita ketika orang-orang yang punya strength market, katakanlah pemain baru banyak yang punya strength market. Ada yang udah bisa nyusul. Itu siapa yang tadi nelfon lu bilang? Siapa ya? Yang pemain hitam? Siapa yang Jakarta Timur? Black Series. Black Series siapa? Coach Steven. Coach Steven pemain baru. Coach Steven Tapi dia di masuknya pemain baru. 2019 sudah ada 2019 mungkin. udah main. Iya, maksud gue Udah jualan Blu-ray belum? main hitamnya. Main Black Series-nya iya. Iya kan? Nah, itu dan kan dia dia- dan dia jadi akhirnya jadi trademarknya dia kan sekarang kan, jadi trademarknya dia. Dia bisa sekuat itu di market kan. Dia bisa sekuat itu di market kan. Karena apa? Iya nggak? Konsisten di ikan cakep. Gue paham Bang Do. Beda cerita sama kayak ini apa namanya seller-seller Palu Gada. Iya. Iya, Iya benar. Justru seller-seller Palu Gada ini high risk. Loh, kenapa Bisa tahu-tahu naik, bisa tahu-tahu hilang. Kenapa high risk Gue ya? melihatnya high risk. Enggak, kalau dari segi marketing enggak. Lu butuh personal branding, tapi kalau untuk bicara sosial media, penjualan sosial media yang paling utama adalah personal branding. Ketika lu mau main Palu Gada, personal branding lu kuat nggak? Tapi ketika lu ditunjang sama produk yang memang udah jadi strength lo, personal branding yang lemah itu ketutup sama produk. Iya kayak Coach Steven, gue ngeliat Bener nggak? Gua ngeliat- logiknya begitu. kalau Iya. ngeliat Coach Steven kalau melelang enak banget. Enggak, tapi live dia, gaya live-nya dia dibanding yang lain, enakan yang mana? Yang lain banyak lebih enak loh. Iya. Lebih enak didengar, Iya, iya. lebih enak ngejelasin. Dia nggak banyak ngomong Kaku orangnya. loh. Iya kaku. Angkanya nggak kaku loh. Kayak badannya. Iya nggak? Maaf Tapi ya, apa? Coach Steven deh. Angkanya nggak kaku. Iya, kayak nggak kaku enak Dia banget. ngebuktiin dia belajar dari bawah. Bisa loh sebetulnya. Iya berarti kan relate sama yang tadi gue omongin kan. Kayak oke Jod, lu milih jadi seller yang Palu Gada, tapi dengan personality lu yang emang lu udah kebentuk sebelum lu main cupang, gitu kan. Itu lu bagus. Itu lu bagus. Beda cerita ketika orang-orang Palu Gada yang nggak punya personality yang bisa dijual, Marketing banget. dia nggak. Lu nggak punya personality yang dijual, lu strength secara produknya nggak ada. Ya nggak, strength secara produknya nggak ada, lu cuman modal live sana sini. Live berbayar. Live berbayar sana sini. Oke, ketika lu udah melakukan itu, kemungkinan follower lu akan naik, dan ketika lu nge-live sendiri pun viewer lu akan naik. Pertanyaannya, trust-nya orang dapat nggak? Untuk yang baru. Untuk orang yang nggak punya untuk pelanggannya strength bisa sendiri. jadi dapat dong trust. Bisa. Kan RO, repeat order. Paham gue. Paham. Yang gue tanya adalah long termnya dia bisa jaga itu nggak ketika lu Palu Gada? Bener. Ketika lu concern sama satu hal, itu kan lu fokusnya lebih enak daripada Pasti. lu harus concern lebih dari satu, katakanlah 2 atau 3 atau 4. Iya nggak? Orang akan berpikir ketika dia nonton live-nya si Coach Steven, nonton live-nya Tujuannya udah tahu. Tujuannya udah tahu. Gue nyari apa target Udah tahu nih. Ujang, Nggak mungkin orang Iya nyari nggak? ngelurin ke Stephen gitu. Libeta. Ya Oh nggak? iya benar. Waktu pas Coach Steven naik tuh sama gua sama Mamang, kan viewernya Coach Steven semuanya. Enggak, ikan multinya Mamang nggak laku men. Ya karena segmen. Nyarinya avatar. Sekarang gini Jod, lu nggak mungkin jualan babi panggang di depan Islamic Center. Nggak laku. Mungkin kan gua online. Tapi nggak laku. Ya nggak? Lu jualan babi. Kira-kira intensitas lakunya sedikit kan? Iya nggak? Itu yang namanya segmen kan? Lu jualan babi panggang di depan Islamic Center. Kayaknya bisa, lu punya duit, lu bisa sewa ruko depan Islamic Center dan lu jualan babi panggang. Masalahnya market lu sesuai nggak Betul. sama itunya. Itu dia, ada ngaruh ke situ. Nggak semua orang punya skill public speaking yang bagus. Yes. Nggak semua orang ya. Emang. Tapi kan kalau sekarang kan masalahnya notabene-nya yang kayak tadi Bang Do bilang, kalau misalnya lu main item, lu petani nggak mungkin lu bisa dapat item terus, Ya. Bambang. Nggak semudah. Iya. Pasti nggak mudah. lah. Makanya zaman Iya. sekarang tuh udah jadi zamannya Palu Gada. Zamannya memang Palu Gada. Tapi Ketika lu mau mempalugadakan produk lo, berarti lu harus punya strength yang lain gitu loh.
Berarti produk lu ya udah kata palu gada itu identik sama produk yang beredar luas di market loh, bukan produk spesifik loh, Jon. Yes. Mau nggak mau. Ngerti nggak sih? Bukan produk spesifik. That's why kenapa si kayak gua kasih contoh salah satu pemain market di Indonesia yang lumayan bagus ya. Itu S Hardware. Crisbo lu mau nyari di mana? Ya nggak? Lu mau nyari tong sampah banyak, di pasar banyak, tapi dengan brand Crisbo Adanya di hardware doang. iya nggak? Dia punya spesifikasi itu. Bisa. Sebenarnya bisa nggak sih Crisbo disebarluaskan? Bisa. Bisa banget. Tapi dia nggak milih itu. Gue pengennya ini eksklusif. Brand ini eksklusif. Cuman Sebetulnya. iya nggak? Kurangnya Iya. sekarang yang Sekarang kan cuma nggak eksklusif. begitu. Sekarang kalau misal gua korelasiin sama cupang, Lu kalau kan ada arahnya nggak ke kalau ada situ. mamang lu nyambung nih. Dia pengen banget dari dulu gimana caranya kita jualan cupang tuh eksklusif. Iya. Karena pasti segmen Keeksklusifannya datang apa? sendiri. Ujung-ujungnya pasti kita nge-break lah kalau kayak gitu ya. Enggak juga sih, konsistensi kadang. Iya, kita Misalkan tetap gini, kan dia nggak nge-breed, tapi dia bisa mengadakan itu dia segmen yang emang orang butuhin. Kayak sekarang apa sekiranya yang lagi booming? Nah, Anggap Avatar God. Ya. Stephen lagi ambil posisi. Dia sediain Avatar God, mungkin udah setahun lebih loh. Nggak bisa habis, cakep terus. Iya. Dapat terus dong segmennya. Sampai sekarang orang beli lumayan. Nah itu kan butuh juga. Gimana caranya dikasih konsistensi itu? Tapi kalau ngomong katanya Avatar God, katanya Avatar God itu sebenarnya God itu nggak ada bang lo. Emang Katanya cuma dari ada Cooper. Dari Cooper memang. Ya pasti yang bongkar-bongkar petani semuanya dari Cooper. Nah lariannya itu, nah bisa macam-macam sebetulnya. Cooper kalau di black itu bisa ke arah gold sih memang. Sama di Nemo. Di Nemo itu lebih nge-gold tuh, dibanding ke koi. Banyak koi Cooper tapi goldnya kurang. Sekalinya ada makanya mewah. iya. Sampai sekarang bertahan kan. Orang anggap tadinya koi Cooper Gold bakalan rusak setelah banyak. Sampai sekarang buktinya kenapa? Tetap tinggi. Susah dapetnya. Mungkin gua anggap lebih susah dari cetak Avatar Gold. Walaupun Avatar Gold karakternya banyak ya. Ini ngomongin kadang orang yang masih badannya samurai dibilang Avatar Gold. Karena itu lebih PA lagi gitu. Oke lah dia nyebutnya lain Avatar Gold. Setuju semua, tapi kan jadinya nggak Avatar. Rintikannya di mana? Kalau polanya samurai lo bilang Avatar ya lucu. Tapi banyak yang kayak gitu. Beberapa banyak belakangan. Makanya Tapi bingung banyak kalau yang sekarang apa karena kurangnya edukasi. Ya, Padahal kan iya anggaplah Avatar sama samurai ini semua merek dagang. Nah. Tapi paling nggak merek dagang yang udah disepakatin bersama gitu. Yang punya patternnya sendiri gitu. Iya, yang Nah, emang bentuk begini nih samurai disebutnya gitu. Kalau Avatar kan katanya yang bikinan Indonesia, merek dagang Indonesia kan. Oh iya, Yang Black di Series luar, lah. iya. Anggap di Black Series. Black Series memang jagoannya Indonesia. Salah satunya Medan. Medan dari dulu bahasnya mungkin sampai sekarang nggak. Lu sempat ngerasain FCCP naik daun nggak Bang Do? Awal-awal 2020. Iya. Gua nggak sanggup beli. Awal-awal 2020. Iya. Dulu serius Jod. Serius, Jod. Nah, lu kenapa waktu pas gua milih FCCP lu marah-marah? Jadi lu kayak milih pola polkadot buat dress di zaman sekarang, jatuhnya vintage. Dia udah ngalamin fasenya dulu. Jatuhnya Dan lu vintage. baru sekarang Iya. gitu. Jatuhnya vintage. Itu ikan vintage. Ya mungkin lu udah bosen gitu. Dulu udah biasa lihat ikan cakep. Tapi kan ada pemain FCCP yang Ada. sekarang masih yang masih eksis. konsisten ada. Iya. Nah jatuhnya apa ya? Itu dia tadi segmen. Iya. Segmennya dijaga. Yang sampai sekarang banyak lah. Rocky mah. Rocky, Om Cupang Rocky. Babe Bang Babe. dari dulu menjaga itu. Bagus. Bang Babe masih muda loh. Anak muda. Gitu kalau gue sih ngeliat kenapa sih sekarang terkesan melemah, sebenarnya sih nggak melemah, marketnya membesar, edukasi tentang breeding gampang banget, female gampang banget didapat, orang Iya. udah punya banyak ikan di rumah, ketika dia harus ngebit lagi buat apa, mereka berpikir gitu. Dan Makanya ketika lu mau nongolin ikan cakep sekalian yang di rumahnya dia nggak ada. Ya. Iya nggak? Logiknya ke situ kan? Pasti. Logiknya ke situ. Penghobi itu ketika di rumah, kalau misal model-modelan kayak gini mah di rumah gua Oh, banyak. Ngapain? Ketika dia munculin satu
satu produk yang Baru lah. punya uniqueness sendiri buat dia, buat si viewer, buat si pembelinya, buat bayarnya itu, wait, ini unik banget nih, ini sugap nih, ini keren. Nah, itu kan orang mau spending, Jamet. iya nggak? Orang mau spending, Nayamu lah. iya. At least lu punya ikan yang nayamul lah. Nayamu lah. Ketika lu nggak bisa ngejar yang sugap, seenggaknya lu Nayamul. lu kejar yang nayamul. Itu menurut gua ngaruh emang Bang Do. Pasti ngaruh. Itu ngaruh. Makanya Kalau misal dulu awal-awal 2020 gua masih jualin ikan-ikan yang bahanan dengan gampang karena pada saat itu memang jadi grafiknya itu 2019 itu stabil ya. Begitu nusatik langsung naiknya begini nih, hampir 45 derajat naiknya. signifikannya lumayan. Signifikannya lumayan. Banyak masuk Maret itu bukannya datar, tapi makin Corona, naik lagi. pas awal corona. Iya. Itu Maret makin naik lagi sampai Oktober November. Begitu Desember, ini tuh nggak turun Jot. Ini nggak turun. Bukan stay. Tapi stay. Iya. Kayaknya bahasanya Gitu. ujungnya nih sementara di sini. Sementara loh tapi stay. Menurut gua belum turun memang. Menurut gua belum turun. Belum. Tapi stay. Tinggal nanti nih strategi market siapa yang paling bagus? ya itu nggak boleh. Strategi market siapa? Yang kita lakuin ketika kita bikin gimmick kemarin, itu bentuk strategi market yang memang Ya. harus dicoba. Biarpun lo terhina-hina gitu. Nggak ada masalah. Ya faktanya soalnya begitu kan. Nggak ada masalah. Orang bisa ngambil Sampai sisi orang melihat lo personality jualan sendiri. belinya karena nggak tega gitu. Om Gusli. Lu bukan Om Gusli waktu pas ulang gua. Karuna dong. Karuna. Bukan. Akira. Bilang Om beta. Akira. Om Akira mungkin ngebit di lo karena terhibur gitu kan. Jangan berhenti dulu labnya nih. Ya dan maksud gua gitu. Orang bisa ngambil personality-nya masing-masing. Ya. Ada juga yang pakai personality yang sombong kayak Akmal kan. Iya. Nggak bisa pokoknya. Terserah, luar Jawa gua nggak mau gitu kan. Bang, giveaway bang. Lu kalau misalnya lagi nge-live lu keringetan lu jidat lu anjing. Bangsat. Apalagi kalau ada orang minta giveaway dia hilang itu orang anjing. Jidat lu keringetan. Dan itu personality yang dipilih Akmal. Iya. Belum tentu ketika nongkrong dia begitu. Nah, itu Iya itu nggak? kadang yang orang banyak nggak tahu. Kita kadang kesel ngelihat orang songong banget jualannya begini. Iya. Padahal udah ketemu di sini udah ngopi, oh ternyata beda. Betul. Iya Kan kan karakter sosial media kan how about you faking somebody kan? Betul. Iya nggak sih? Gimana lu bisa jadi lovable person? Terserah lu bisa jadi orang yang dibenci, lu bisa jadi orang yang nyebelin, lu bisa jadi orang yang terhina kayak gue. Atau mungkin jadi orang yang emang biasa dihina gitu. Atau lu milih jadi diri lu sendiri Ya. yang memang udah nyebelin aslinya nyebelin itu bebas. Bawaan lahir. Bawaan lahir kayak mamang anjing. Tapi itu bebas. Tapi jangan salah loh, dia orang yang dari dulu stabil. Kalau ngomong A, bilangnya A. Bangsatnya dia, gayanya bangsatnya dia. Ngomongnya nggak pelin-pelan. Iya, maksud gua ya itu dia milih kan itu. Iya, idealis juga dia. Itu menjadi idealis juga kan sebuah pilihan. Iya. Tapi Sebuah Mamang pilihan. bilang mau dateng nggak dateng bang. Enggak, Mang, mana lo? Katanya mau dateng anjing. gitu. Kalau menurut gua grafik nggak turun, Jat. Tapi lagi di titik yang nggak naik lagi, di titik yang stabil. Ya Tinggal untuk saat ini faktor banyak sih sebetulnya. faktor banyak orang. Ya salah satunya mungkin ya mau nggak mau nih cuaca lo, cuaca pancaroba. Dengan adanya ikan sekarang yang mungkin daya tahan tubuhnya beda sama beberapa tahun lalu. Itu faktor genetik ini ntar bicaranya kan. Namanya resiko inbreed segala macam pasti turun daya tahannya kan. Kena hujan dikit tewas. Petani pun banyak mungkin kehilangan ikan nih belakangan ini berapa bulan ini. Ya mau nggak mau mungkin pertumbuhan ikan jadi nggak begitu banyak. Yang aturan bisa konsisten, kita punya ikan cakep mungkin banyak lah, bisa jauh lebih stabil. Belakangan ikan bahanan dijualin. Gue Bang Do, awal-awal 2020 itu gue nyari partaian setengah Bang Do. Ya, Awal-awal 2000 Januari, Februari itu. karena momentum sih. Gue nyari partaian setengah mampus. Semua udah diblok sama si ini.
Datang Ini ke sini duduk. punya si A, Punya si ini. datang ke sini punya si B. Nggak bisa kemana-mana gitu. Satu-satunya cara gue ketemu sama seller lagi. Menurut gue Bang Rusdi seller posisinya. Gue mau nggak mau ketemunya seller. Gue nggak bisa nemuin petani. Petani secara langsung. Secara langsung ya. Ya, beli yang dari benar-benar petani. orang pertama lah, tangan pertama lah. Itu susah. Dan Sebelum nyampe tengkulak gitu. itu faktor nusatik. Bang. Faktor nusatik itu muncul lagi fenomena di perdagangan cupang itu tengkulak. Iya. Beneran. Bener-bener Sebelumnya dia- nggak ada. Iya, tengkulak. Sebelumnya nggak ada tengkulak ini nggak ada. Sebetulnya. Muncullah ada nggak Semua orang se- nggak banyak tahu. dan nggak sebanyak ini. Iya, kalau sekarang ngambil posisi betul gitu sih, namanya dagang. Nggak, Kadang orang nggak maksain sebanyak ngambil ini. posisi sih gue lihat. Iya. Dia live yang dari dulu mungkin ada ya salah satu seller dia live. Sampai sekarang nggak ramai yang nonton, tapi stabil di live. Padahal dia bisa ngambil opsi lain. Dia coba posting yang bagus. Dia coba live-nya justru lelangnya dia nggak bagus nih di live. Coba lelang di feed, kan masih banyak. Nah, Atau dia nggak bisa semua nih, gaya gue nggak bisa nih ditampilin. Ya udah, gue hubungin seller-seller, gue punya ikan nih, mau lo ambil partaian di gue. Ya. Banyak loh cara. Cuma orang kadang maksa mau live semuanya, mau bagus di live. Dan iya, belum itu tentu kayak segmennya itu pas kayak di situ. itu kayak filosofi laler yang Asal lu intro. tonton yang mau Iya, tahu. masuk ke ventilasi mau masuk lewat pintu maksain padahal ventilasinya bisa dimasukin. Gitu. Itu kan kayak gitu. Nah, banyak ilmu yang bisa diterapin sebenarnya. Ketika lu baca, lu nyari tahu, banyak ilmu-ilmu yang bisa diterapin di perdagangan cupang. Mau nggak mau kita nyebut ini bisnis, Bang Do. Pasti, Bisnis. Mau nggak mau. pasti. Mau nggak mau kita nyebut ini bisnis. Dan teori-teori bisnis dari zamannya siapa? Dari zaman dulu, dari Bukan zaman dong. dulu banget. Bukan Bukan dong. si ini dong, siapa? Ya? Alan Smith. Teori-teorinya Alan Smith. Alan Smith Manchester United, Bukan. ada loh. Alan Smith orang Eropa dulu yang nyetusin beberapa teori ekonomi. Beda berarti sama yang Cipaduyut. Nah, menurut gua teori-teori yang zaman dulu tentang ekonomi, tentang how to create demand segala macam itu masih berlaku. Emang. Lu bisa pakai di cara lo jualan cupang. Cara lo jualan cupang. So far gue lihat jarang sih yang melakukan strategi-strategi terobosan-terobosan yang bagus ya. Kebanyakan orang pakai cara-cara dagang konvensional yang sekedar jualan. Gue punya ikan dan gue mau jualan. Mereka nggak berpikir kalau misal yang jual kayak gini tuh banyak. Kalau nggak, lu ngomongin 2 hari, 2 jam nggak bakalan kelar kayaknya, ya kan? Mendingan kurang lebih kan kayak gitu, ya kan? Nanti kita lanjut aja kalau emang pada banyak komentar, ya kan? Session berikutnya. Session berikutnya, Siap, ya kan? aman, Itu aman. panjang, lu ngomongin curhat lama, ya kan? Jadi nanti Pengalaman lu banyak nih. Iya. Banyak asli kan. Rokes itu pengalamannya banyak, ya kan? Karena dia tindakannya nggak ada. Dia dari dulu yang stabil akunnya Cupang Rokes. Iya, stabil diem. Tapi nggak jualan. Iya, stabil diem. Ya udah, ntar kita lanjut lagi, makanya banyak komen. Nah, buat nama-nama yang tadi kita sebutin, ya kan? Kita kan nggak ada maksud apa-apa. Ini Nggak ada yang ofensif. Nggak ada, Nggak ada ya? maksud menjatuhkan satu sama lain. Nah, ini kan ini cuma sharing tukar sharing pikiran aja. tentang si Rokes, pengalamannya tentang Bang Rido, ya kan? Tentang gue yang masih baru. Nih, Masih orang-orang sedikit. lama nih. Orang-orang lama, ya. Banyak loh sebetulnya yang lebih lama. Banyak yang lebih lama. Nah, makanya itu kan cuman yang itu. Nah, itu cuman yang apa tuh yang lu alamin, yang Bang Rido alamin, bener kan? Yang menurut lu versi, yang menurut lu versi, ya kan? Jadi semuanya mempunyai versi masing-masing dan pendapat masing-masing, ya iya. Pasti. Oke, tentunya Babe dong, Babe. Salam Cupang Indonesia. Oke, semuanya salam Cupang Indonesia.